Ya, kita telah terhubung dengan reporter Bahrul Konsina langsung dari kawasan IKN. Bahrul, selamat siang. Ada informasi apa saja dari Ibu Kota Nusantara hari ini? Ya baik, selamat siang Akbar dan juga saudara. Saat ini kami langsung dari Ibu Kota Nusantara. Lebih tepatnya saat ini kami tengah berada di kawasan atau hunian dari aparatur sipil negara. Ya memang tower-tower di sini kami perkirakan sudah ada 25 tower yang telah dibangun dan diperkirakan nantinya akan dibangun total 43 tower. Dan memang juga pada bulan November ini mulai ada pemindahan aparatur sipil negara ke wilayah Ibu Kota Nusantara. Untuk hari ini kami memiliki sejumlah informasi untuk Akbar dan juga saudara. Informasi pertama adalah bagaimana pemerintah Indonesia terus mengupayakan adanya program prioritas yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah tersebar di wilayah Ibu Kota Nusantara, yakni adalah program makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis. Memang untuk di wilayah Ibu Kota Nusantara ini sudah ada sejumlah wilayah yang mendapat makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis. Dan memang dari pihak pemerintah yang diwakilkan oleh staf khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni adalah Budi Haryanto, telah melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara untuk memastikan kesiapan dari program prioritas, yakni makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis. Perlu kami sampaikan untuk wilayah Ibu Kota Nusantara ini, untuk kedua program MBG maupun CKG ini sudah ada di dua titik, dua kawasan di inti pusat pemerintahan, yakni di Desa Bumi Harapan ada 16 sekolah, yakni dengan penerima total 2.700 penerima manfaat. Dan untuk wilayah kedua saudara ada di Desa Tengen Baru, ini ada di 2 sekolah dan untuk penerimanya ada 1.000 penerima manfaat. Dan memang melihat adanya ini juga membuktikan bahwa pemerintah juga fokus untuk dapat menyebarkan program-program prioritas seperti makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis ke seluruh Indonesia termasuk di Ibu Kota Nusantara. Dan juga yang disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, yakni Basuki Hadi Mulyono, juga mengapresiasi adanya fokus dari pemerintah dalam hal ini adalah dari Wakil Presiden RI yang memang memastikan untuk kesiapan dari berjalannya program makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Dan dari hasil kunjungan oleh staf khusus Wakil Presiden menunjukkan bahwa memang untuk pelaksanaan kedua program prioritas, yakni makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis ini terlaksana dengan baik. Dan juga tentunya ini diharapkan dapat membantu perkembangan anak muda yang memang masih sekolah dan mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis. Ini mereka mendapatkan protein dan juga kesehatan mereka lebih baik untuk memastikan masa depan di wilayah Ibu Kota Nusantara ini lebih baik. Dan kita beralih untuk informasi kedua adalah bagaimana pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini terus dilakukan. Dan dalam hal ini adalah otorita Ibu Kota Nusantara tengah fokus untuk melakukan pembangunan untuk wilayah legislatif maupun yudikatif. Hal ini memang dilakukan karena sudah ada penandatanganan yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara terkait kedua kawasan yang akan dibangun. Dapat kami sampaikan untuk wilayah yudikatif memiliki nilai kontrak yakni sebesar 1,9 triliun rupiah dengan panjang 6.418 km yang pembangunannya telah dilakukan sejak bulan Oktober 2025 dan nantinya akan selesai pada Desember 2027. Dan untuk KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan 1A, kontraknya ini senilai 1,1 triliun dengan panjang 5.399 km yang dibangun dari bulan Oktober 2025 dan selesai pada November 2027. Dan untuk proses pembangunan ini saudara dibagi dalam 3 tahap, yakni adalah batch pertama ini pada tahun 2025, batch kedua ini 2025 hingga 2027, dan batch ketiga adalah dari 2026 hingga 2028. Dan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono, ia mengungkapkan terdapat beberapa kualifikasi yang harus diterapkan dalam pembangunan, yakni ada 3, yakni adalah terkait kualitas, estetika dan juga keberlanjutan untuk memastikan pembangunan yang dibangun di wilayah Ibu Kota Nusantara ini dapat berkelanjutan, dapat bertahan lama dan juga memiliki kemanfaatan yang cukup panjang. Dan tentunya jika kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh kunjungan dari staf khusus Wakil Presiden terkait kesiapan program-program prioritas di wilayah Ibu Kota Nusantara dan juga pembangunan di kawasan legislatif dan yudikatif yang memang direncanakan juga Ibu Kota Nusantara ini akan menjadi ibu kota politik yang ada pada tahun 2028, juga ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Nusantara. Demikian informasi dari Ibu Kota Nusantara, kembali ke Anda Akbar.
Ya, Bahrul dari IKN, terima kasih. Selamat bertugas kembali.